Hai guys, welcome di channel JK Review. Hari ini kita kedapatan tugas dari Pak Bos untuk mengupgrade laptopnya. Laptop yang akan kita upgrade hari ini adalah Asus FX 505 DT R5586 dengan spesifikasi dasar prosesor Ryzen 5 3550H, 1TB hard disk, 8GB RAM DDR4, dan GTX 1650 untuk graphic card-nya. Upgrade yang akan kita lakukan hari ini adalah mengganti harddisk bawaannya dengan SSD yang ukurannya sama, yaitu 1TB, dan menggantikan ukuran RAM-nya menjadi 32GB. Kenapa kita mengganti harddisk bawaannya dengan SSD dan bukan menambahkan NVMe? Karena laptop Pak Bos ini sebelumnya sudah pernah di-upgrade dengan menggunakan NVMe SSD sebesar 512GB dan menambahkan 8GB RAM di dalamnya. Jadi RAM-nya sudah 16GB untuk unit ini. Oke, mari kita mulai mengupgrade laptop ini. Oke. Pertama, mari kita balik laptopnya dulu. Pastikan di bagian bawah laptop bersih dan tidak ada benda apapun, terutama baut ataupun obeng, karena dapat melukai tomat bagian depan dari laptop ini. Laptop ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baut yang harus dibuka sebelum kita yang harus dilepas sebelum kita bisa membuka laptop ini. Untuk memudahkan kita mengingat posisi baut yang benar, kita taruh di sisi samping dari laptopnya. Oke, setelah semua baut terlepas, sekarang kita akan membuka laptop ini. Kita akan membuka dari sisi samping laptopnya. Kita cari lokasi yang memudahkan kita untuk memasukkan alatnya. Oke, setelah selesai kita berhasil membuka sisi bawah laptop ini. Dapat kita lihat bagian dalam dari laptop ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, laptop ini dulunya sudah pernah di-upgrade, yaitu dengan menambahkan 512GB SSD dan ekstra 8GB RAM. Mari kita lihat dulu untuk SSD-nya. Penempatan SSD di sebelah sini. Untuk SSD yang dipasangkan di sini adalah 512GB SSD by Adata dengan tipe SSD SX 8200 Pro. Kenapa memilih SSD ini? Karena Pak Bos ngejar speed dari read dan write SSD ini. Untuk RAM-nya, coba kita lihat di sini. Ini RAM bawaannya menggunakan chip SK Hynix, dan untuk upgrade-nya menggunakan RAM Vigen 8GB 2400 MHz. Laptop ini bawaannya menggunakan RAM 2666 MHz. Dapat kita lihat di sini. Dan ini RAM RAM Vigen yang sudah RAM tambahan dari Vigen. Oke. Untuk RAM yang akan kita upgrade, kita menggunakan RAM dari tim Elite dengan speed 3200 MHz dan kapasitas 16GB per stick. Pasti banyak yang tanya, kenapa kok 3200 MHz? Padahal info yang beredar, Ryzen 5 3550H hanya bisa membaca RAM RAM dengan kecepatan maksimal 2400 MHz. Ini karena Pak Bos randomly order RAM 3200 MHz, dan Pak Bos juga pengen tahu benernya, bisa nggak sih laptop ini menggunakan RAM 3200 MHz, dan apakah Windows-nya bisa membaca speed 3200 MHz. Oke, mari kita ganti RAM-nya dulu. Untuk memasang RAM laptop itu sebenarnya mudah, karena kita tidak mungkin terbalik dengan penempatan pinnya.
RAM laptop hanya bisa ditempatkan satu sisi saja. Seperti ini kita coba, ini tidak akan bisa masuk karena posisi lubang dari RAM-nya tidak sejajar dengan yang ada di sisi motherboard. Tapi kalau kita balik demikian, maka ini akan masuk. Oke, satu sisi selesai, kita akan mengerjakan yang sisi di baliknya sini. Oke, upgrade kan selesai. Sekarang kita akan mengupgrade harddisknya. Oke, untuk SSD kita menggunakan SSD dari Colorful. Again, ini pilihan random dari Pak Bos, tanpa memilih merek. Dia bilang ya sudah, asal ada SSD kecepatan ukuran besar dan SATA untuk menggantikan hard disk, karena SSD ini hanya digunakan untuk menyimpan data dan bukan untuk operating system. Jadi kita tidak memikirkan untuk masalah performanya. Yang penting adalah SSD, karena laptop ini akan sering dibawa-bawa, dan jika laptop dibawa dalam keadaan sleep, terkadang hard disk itu masih bisa berfungsi ketika laptop belum sepenuhnya sleep, dan ini biasanya akan merusak hard disk dari laptop itu. Sedangkan SSD, karena tidak ada komponen bergerak, meskipun laptop masih dalam keadaan nyala, kita akan tetap aman untuk membawa laptop itu kemana-mana. Kita buka cycle dulu. Oke, ini penampakan SSD-nya by Colorful, tipenya SL500, kapasitas 960 GB, atau ya kita bulatkan 1 tera. Oke, akan mulai pasang. Kita akan kembalikan ke bracketnya. Oke, sudah selesai. Kita sudah pasang ada 3 baut saja. Di sini tidak ada bautnya di 3 sisi. Posisinya mungkin agak mengambang dari bracketnya karena ketebalan hard disk dan SSD ini tidak sama. Sama. Oke, tapi posisinya mengambang seperti ini ya. Oke, mari kita pasang. Untuk pemasangan SSD ataupun hard disk SATA, pastikan portnya sesuai dan dapat dipasangkan dengan benar. A few moments later. Mohon maaf ada kesalahan teknis sebentar, ternyata pemasangannya seperti ini. Ini sisi yang benar. Oke, sebelum kita tutup laptopnya, jangan lupa untuk memasang kembali baut pengaman dari hard disk atau SSD yang ada di sini. Setelah selesai, pastikan semua baut sudah terkunci. Satu, dan ada satu lagi di sebelah sini. Oke, sekarang kita tutup kembali laptopnya. Pastikan semua sudah oke. Ini saya bersihkan sedikit untuknya. Oke, sudah. Sekarang kita tutup. Ketika menutup laptop, pastikan semua sisinya tertutup rapat tanpa ada celah, dan pastikan juga untuk konektor-konektor dari sisi laptop ini tidak terganggu atau terhalangi oleh plastik penutup bodi bawah laptopnya. Sekarang kita kembalikan bautnya. Total bautnya ada 11. Oke, sekarang semua baut sudah terpasang. Ini komponen lama dari laptopnya. Kalau di sini, sekarang mari kita lihat dan kita coba apakah laptop ini bisa membaca RAM 32 GB dengan speed 3200 MHz
Oke, mari kita nyalakan laptopnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke Windows-nya. Sekarang mari kita lihat untuk memorinya. Apakah kita berhasil? Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke Windows. Mari kita lihat untuk memori dan SSD-nya apakah semua terbaca. Oke, untuk pertama kita akan coba nyalakan Task Manager. Di sini saya sudah mengarahkan ke bagian performance. Dapat dilihat untuk memori terbaca 31,8 GB. Artinya RAM-nya sudah terbaca 32 GB. Berarti kita berhasil untuk menginstal 30 GB memori. Selanjutnya adalah pembuktian dari keinginan Pak Bos. Dia kan ingin tahu nih, bisa nggak kebaca 3200 MHz? Tampaknya tidak bisa, karena di sini dapat kita lihat speed dari memorinya hanya terbaca 2400 MHz. So guys, kalau upgrade laptop Asus ROG FX 505 DT, cari RAM yang speednya 2400 MHz saja. Karena nggak ada artinya kita pasang 3200 MHz di dalam laptop ini. Kita tambahkan lagi pengecekan menggunakan Armoury Crate untuk pembuktian lebih lanjut. Dapat dilihat di sini memori terbaca 31,8 GB, dan untuk memory speed dapat kita lihat di bagian sini memori frekuensi hanya tetap terbaca 2400 MHz. Jadi sama seperti yang dilaporkan oleh Task Manager, bahwa laptop ini tidak akan bisa membaca RAM lebih dari 2400 MHz. So guys, jangan pernah beli RAM di atas 2400 MHz untuk Asus ROG Asus TUF FX 505 DT R5586. Ya, coba di Task Manager, ya ke tab Performance. Oke, disk 0 dan disk 1. Oke, sekian dulu video dari kami kali ini. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mau mengupgrade laptop ini ke kemampuan maksimalnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih.